kembali bersama Ai Bonamana dan sekarang saya sedang ada di Abraham Gym Bandarjaya. Seperti apa nih keseruan yang ada di Abraham Gym Bandarjaya? Ikuti yuk, let's go! Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ai Bonamana di program Davika Sport. Dan kali ini kita sudah ada di salah satu tempat gym yang ada di Bandarjaya. Karena kita tahu sekarang saat ini anak muda itu sudah menjadikan olahraga gym sebagai kebutuhan sekarang ya. Gak cuma laki-laki tapi juga perempuan sudah menjadikan gym sebagai olahraga masa kini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan owner dari Abraham Gym. Ada Kak Restia. Halo Kak Restia. Halo. Iya, Kak Restia apa kabar nih sore hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, kita mengucapkan terima kasih loh Kak Restia karena sudah menyempatkan waktu yang sibuk banget untuk wawancara sedikit di Abraham Gym. Iya. Oke, Kak Restia kan sebagai owner dari Abraham Gym nih. Sebelum kita tanya-tanya soal Abraham Gym, pengen tahu juga dong, Kak Restia ini selain di Abraham Gym, sibuk apa lagi sih Kak? Halo, perkenalkan saya Restia Ayu. Ya. Kebetulan saya ini seorang pengusaha, desainer dan MUA di Lampung Tengah. Ya. Usaha saya selain Abraham Gym ada Restia Wedding Planner, Restia Atelier MUA, Maiswara Fotograf, Maharatu Estetik Klinik, Kala Butik Metro, dan Jessica Sungkar Makassar. Wow. Dan kalau usaha keluarga yaitu Glompong Group. Wah, siapa yang nggak kenal Glompong Group ya? Bahkan kita sebagai masyarakat Lampung Tengah udah pasti menjadi konsumen Glompong. Oke, bahkan nggak cuma di Lampung Tengah ya Mbak Res ya. Tadi disebutkan ada satu toko yang ada di Makassar ya. Iya. Kalau boleh tahu kok bisa ke sana gitu? Kenapa nggak di sini aja? Kebetulan saat pemilihan mitra untuk Jessica Sungkar itu kita dapat yang Jessica Sungkar Makassar. Jadi pemilihan itu berdasarkan hasil rapat dari mitra-mitra yang lain juga. Oke, jadi kebetulan dapatnya di Makassar ya. Iya, dan memang prospeknya untuk kedepannya kan ekonomi Indonesia bakal lebih ke timur ya. Betul. Jadi nanti untuk tahunnya Pak Prabowo ini Indonesia bagian timur yang akan dibangun. Betul, lebih dimajukan ya Pak ya. Dan Pak Jokowi sudah mencanangkan untuk Indonesia bagian timur itu Makassar salah satunya akan menjadi salah satu kota pelabuhan nomor 2 terbesar di Indonesia. Wow, luar biasa. Udah pasti ini menjadi peluang dan prospek yang bagus ya untuk pelaku usaha kayak Kak Restia. Benar. Jadi untuk pengusaha-pengusaha muda kalau mau buka usaha baru kayaknya tuh lebih ke Indonesia bagian timur. Wah, saya juga pengen sih ya kayak cuman ya keterbatasan lain-lain. Tapi Kak sejauh ini karena kan ini jaraknya cukup jauh Kak. Kendala apa yang Kakak alami punya usaha yang cukup jauh di Makassar sana? Sedangkan Kakak kan stay-nya di Lampung Tengah. Sebenarnya tuh lebih ke ceknya, pengecekannya. Tapi sekarang sudah ada Majo, sudah ada internet, sudah ada CCTV, jadi kita bisa ngecek terus sih. Bahkan walaupun di Lampung Tengah ya Kak Iya, ya? jadi lewat online aja. Oke, dari beberapa usaha yang Kakak milikin ya, MUA, lalu juga olahraga, butik dan lain sebagainya, sebenarnya mana sih yang Restia banget gitu? Yang Restia banget itu sebenarnya Restia Wedding. Restia Wedding Planner ya, karena betul-betul. saya suka banget ngedekor sama saya suka make up. Nah itu udah berapa lama Restia Wedding Planner? Karena memang kayaknya cukup lama ya. Udah 2015. 2015, memasuki tahun ke-9. Iya. Wow, luar Tahun depan biasa. sudah tahun ke-10. Pada saat itu kenapa kok memutuskan kayaknya peluangnya gede nih di wedding? Karena apalagi kan di Bandarjaya, zaman dulu untuk menyerahkan ke WO itu masih jarang ya Kak ya? Iya, ya itu karena saya pionirnya di Lampung Tengah untuk wedding organizer ya. Di Lampung Tengah ini kita pertama kali untuk wedding organizer di Lampung Tengah. Jadi waktu saya kuliah di UGM itu memang saya ikut wedding terus. Jadi saya magang kerja di salah satu wedding organizer di Jogja yang terkenal itu Indi Verito Paket Pesta. Ini Pak Sundeng. Jadi memang dari kuliah sudah menekuni dunia wedding ya Kak ya. Makin kesini makin banyak bermunculan wedding organizer. Apa nih tanggapan Kak Restia? Gimana Kak? Makin kesini makin banyak banget bermunculan wedding organizer ya kan Kak. Apa tanggapan Kak Restia terkait hal ini Kak?
Kalau menurut saya sih secara pribadi wajar sih ya kalau banyak persaingan baru gitu kan. Tapi balik lagi ke kualitas. Orang kan punya masing-masing kualitas dan punya standar masing-masing. Kalau saya tidak ingin bersaing harga, tapi saya bersaing kualitas. Betul, keren banget. Karena memang kualitas itu yang menentukan pasar juga ya, Iya, Kak ya. benar. Oke, kita balik ke Abraham Gym ya, Kak ya. Nah, Abraham Gym ini kan salah satu tempat nge-gym di Lampung Tengah. Ceritain sedikit dong, Kak, dari awal mula Kak Restia memutuskan nih untuk buka usaha gym di Banjarjaya. Sebenarnya ini usaha gym itu adalah usaha suami. Iya. Jadi suami saya Anang Resdiadi itu memang hobi untuk olahraga dari sepak bola, bulu tangkis, dan dia suka fitness di rumah. Oke. Jadi dia tuh ingin buka usaha gym di Lampung Tengah. Betul. Ceritanya seperti itu. Akhirnya saya juga support usaha suami itu dengan cara marketing dan promosi. Iya, betul. Dan saya juga ngedesain tempatnya juga, maunya seperti ini karena sentuhan wanita tuh beda ya sama sentuhan laki-laki. Kalau laki-laki tuh lebih kayak ya udah yang penting barangnya ada udah gitu. Tapi kalau perempuan kan bisa menata seestetik mungkin biar bisa cakep di video. Kebetulan kan saya juga suka bikin konten gitu kan. Jadi untuk penataan itu saya, tapi kalau untuk usaha ini sebenarnya milik suami. Oke, karena kan kebetulan Kak Restia tuh influencer juga ya, Kak ya. Jadi dipromosiin sama influencer tuh wah pas banget, gratis kan. Alhamdulillah. Tapi sudah berapa lama Kak Abraham Gym ini berdiri? Dari tahun 2022. 2022 udah cukup Setahun, berjalan udah ya, Kak ya. Oke. Lalu tapi sebenarnya tadi kan dikatakan ini usaha suami. Tapi emang karena suka olahraga atau karena jalannya bisnis juga sih, Kak? Kalau suami memang suka olahraga. Kalau saya karena punya suami suka olahraga, jadi juga suka ikut olahraga. Cuma karena kesibukan, saya juga jarang kesini. Kali sebulan tuh sekali gitu. Tapi bener-bener pengen banget, apalagi Fun Fit itu kan aku suka banget ya. Tapi sama Bu Meli juga pengennya personal trainer kan. Dulu rajin banget, sekarang anak kesibukan itu lagi punya anak 3 jadi kurang olahraganya, kurang konsisten ya Kak ya. Tapi ya disempat-sempatin lah. Oke. Lalu Kak, kalau boleh tahu tujuannya dia dibukanya Abraham Gym ini seperti apa sih Kak di Lampung Tengah? Sebenarnya karena tujuan awalnya tuh ngelihat di Banjarjaya ini belum ada tempat gym yang nyaman ya. Dulu ya, kalau sekarang mungkin udah banyak. Dulu belum ada yang nyaman gitu kan. Jadi saya tujuannya membuat tempat olahraga yang nyaman, bersih dan estetik gitu di Lampung Tengah. Jadi saya itu juga waktu itu lagi tren di TikTok kan konten-konten gym kan. Jadi aku pengennya tuh anak-anak Lampung Tengah tuh bisa ikutan tren juga. Bener. Bisa hits juga. Terus juga kan biar masyarakat Lampung Tengah bisa sehat ya, sehat bersama Abraham Gym. Betul, sehat bersama Abraham Gym. Karena memang anak muda sekarang itu kebutuhan olahraganya memang larinya ke gym juga ya Kak. Iya, benar-benar banyak yang suka gym. Iya benar, selain dapat sehatnya dapat story-nya juga. Iya, dapat kontennya juga. Kontennya juga, karena anak sekarang tuh galau dikit nge-gym Kak. Benar, tapi memang stress release. Betul ya, tapi memang menghasilkan sesuatu yang bisa menghilangkan galau ya Kak ya. Benar sekali. Oke, kalau boleh tahu Kak, fasilitas yang ada di Abraham Gym ini dan kegiatannya ada apa aja selain nge-gym? Atau ada kayak aerobik gitu? Di Abraham Gym ini fasilitasnya lumayan lengkap ya. Juga kan kita selain alatnya lengkap juga ber-AC ya, juga tempatnya nyaman, bersih. Nah, di sini juga ada Zumba, Fun Fit, aerobik gitu. Jadi kalau buat masyarakat Banjarjaya yang mau olahraga bisa ke Abraham Gym Lampung. Bisa personal trainer juga ke Bu Meli dan Mas Kiki. Oke, jadi memang ada personal trainer di sini ya. Nah, Kakak kan sebagai owner di sini. Beberapa artikel tuh pernah ada kasus seseorang yang sempat terpental dari gedungnya karena alat gymnya kan ya? Iya, yang di Kalimantan ya? Betul. Nah, apakah Kakak menjamin keselamatan dan keamanan alat-alat yang ada di Abraham Gym ini Kak? Untuk alat-alat insya Allah safety ya, kita selalu buat yang safety dan tidak ada yang langsung menuju tempat berbahaya seperti jendela, kaca itu. Pun kalaupun ada kaca kita selalu ada tulisan bahwa jangan bersandar di kaca. Iya, semuanya sesuai standar nasional Indonesia ya Kak ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Kak, gimana nih caranya untuk bisa nge-gym di sini Kak? Siapa tahu ada syarat-syarat yang harus dipenuhin kan? Kalau gym sini tinggal bawa KTP sih sebenarnya dan bawa uang 150.000 sebagai member ya Kak ya? Member per bulan. Kalau visit hanya 15.000 dan kalau perpanjang hanya 110.000.
Oh, terjangkau sekali ya Kak ya. Betul. Untuk harga di Bandar Lampung kan jauh sekali ya. Menurut Jauh. aku di Bandar Jaya ini sudah reasonable ya. Kalau dibuat harga mahal juga takut nggak laku nih. Iya. Tapi makin kesini tuh anak muda makin sadar sama kesehatan loh Kak. Iya benar. Oke, kalau boleh tahu untuk jam operasionalnya sendiri jam berapa aja? Dari jam 10 sampai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya. Oke. Ini kayaknya akibat kesibukan ya. Iya, Tapi dari setiap pagi. hari Kak ya? Setiap hari bukanya Setiap ya? hari. Oke. Terakhir Kak, apa yang ingin Kak Restia sampaikan ke pemirsa Davika TV terkait kesehatan anak muda zaman sekarang? Kalau bisa ke gym deh gitu. Ya. Ayo teman-teman yang mau nge-gym silahkan datang ke Abraham Gym Lampung. Ibu-ibunya boleh zumba, aerobik, dan buat anak-anak muda yang lain juga bisa ikut fun fit. Kita bisa goyang bareng ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa Davika TV karena setelah ini kita mau room tour, boleh ya Kak ya? Boleh banget. Boleh banget. Tetap di Davika Sport. Masih di Davika Sport di segmen selanjutnya, dan tentunya sesuai janji saya tadi nih pemirsa Davika TV, kalau kita bakal room tour di Abraham Gym Bandar Jaya, tentunya bersama personal trainernya Kak Meli yang akan memperkenalkan kita sebenarnya alat-alat apa aja sih yang ada di Abraham Gym. Kak, kalau gitu langsung aja Kak ya. Kalau boleh tahu Kak, ini alat apa nih Kak? Gede banget. Ini nama alatnya leg press. Jadi alat leg press ini untuk melatih otot kaki kita, otot paha, otot kaki, biar menguatkan otot bagian lower body-nya. Oke, jadi ini untuk mengecilkan paha ya Kak ya? Enggak mengecilkan, tapi mengencangkan ototnya. otot-otot dari paha sampai kaki. Betis, bokong juga ikut. Oh, kayaknya ini pas buat aku nih kayaknya harus ini deh. Untuk latihan ini sendiri butuh berapa lama durasinya? Durasinya enggak lama sih, hanya 3 set, 3 sampai 4 set, itu pun hanya 10 sampai 15 repetisi. Oke. Repetisi itu hitungannya ya. Oke, hitungannya itu untuk sekali latihan atau abis Sekali latihan latihan. boleh nyobain yang lain gitu? Boleh coba yang lain, tetap nyobain boleh lain ya. Oke, kita lanjut mungkin ke alat yang ini Kak. Alat yang ini apa nih namanya? Kalau Kok kayaknya sepeda ya? Ini sepeda statik sih, ini hanya untuk kardio. Kardio. Untuk kardionya saja. Oh. Setelah main beban, boleh kardio di sini. Boleh ya. Ini Iya. manfaatnya apa nih Kak? Ya ini hanya bakar kalori aja sih, kalau untuk naikin massa otot enggak, jadi itu untuk bakar kalori aja di sepeda Oke. statik. Jadi abis dari di sini pindah ke sini bisa ya? Ini terakhir. Terakhir karena dia bakar kalori Iya, ya, Kak, bakar ya? kalorinya. Oke. Lalu Kak, untuk yang lainnya Kak ada apa nih? Ini kayaknya agak lucu nih kayaknya nih. Ini hanya untuk peregangan sih, peregangan ini boleh kita Boleh, coba Kak? ya, oke. Hanya untuk peregangan gini. Oh gitu. Nah Iya. ini fungsinya buat apa ini? Sama untuk peregangan juga. Oh gitu. Oke untuk peregangan. Manfaatnya? Pada saat latihan aja sih, jadi ini nggak begitu ini banget, cuma Nggak begitu signifikan ya? iya nggak begitu Oke. signifikan banget. Oh terus Ini selanjutnya. ada alat ini. Oh my god. Itu kira-kira butuh biasanya untuk disarankannya berapa lama Kak? Jadi ini itu 10 sampai 15 repetisi. Jadi kalau nggak kuat sampai 15 hitungan, 10 hitungan saja. Diulang sampai 3 sampai 4 set. Oke. Jadi ini untuk mengencangkan otot perut kita. untuk mengencangkan otot perut Ya, mengencangkan ya, bukan mengecilkan perut, Ya, tapi oke. mengencangkan otot perut. Lebih Nah, kencang jadi Iya. nggak mau bergelambir ya. benar sekali. Kayaknya ini juga saya harus coba deh. Ini harus coba ini kakak. Kalau yang terakhir nih Kak, ini nih yang kayaknya sering Yang digunakan. terakhir ini treadmill. Treadmill ini ya. untuk kardio. Setelah kita main beban, angkat beban, Mhm. sudah selesai angkat beban, baru Oke. kita kardio 10 sampai 12 menit untuk ngebakar kalori. Ngebakar kalori. Ini wajib, jadi harus habis main beban baru kardio. Ini wajib ya, sekali, hukumnya wajib. Dari awal depan tadi itu kalau dalam satu kali latihan bisa nggak sih dicobain semua gitu Kak? Kalau untuk leg ya, leg itu kaki Iya, ya, latihan iya. kaki itu harus setelah latihan kaki baru nanti latihan otot perut, Otot perut, latihan otot oke. perut baru kita kardio. Kardio, oke. Iya. Itu kayaknya ada yang agak besar tuh kayak ini Oke. kayak ada bebannya nih. Ini ada alat, Berapa kilo nih? ini 10 kilo. Wow. Satu ini atau dua-duanya? Jadi ini bisa untuk latihan otot dada Ya. sambil Oke. tiduran. Latihan otot dada bisa, jadi buat latihan otot bokong bisa, mau saya contohkan? Oh, iya, iya Kak. Oke. Ini tadi kegunaannya buat apa Kak? Ini bisa, ini banyak multifungsi, buat otot dada bisa, buat otot kaki bisa. Sebentar ya. Ini buat otot kaki, mau dicontohin? Boleh. Oke. Dan ini pemirsa ini beratnya
10 10. kilo. Satu piringan atau 2 piringan? Ini 10 satu piringan, 20 sticknya 15 kilo. Wow, jadi 20 totalnya 35 kilo. 35 kilo nih. Oh my god. Jadi untuk latihan otot paha sama bokong ya. Bokong. Saya bisa kasih contoh sebentar. Coba maaf Kak. Ya. Sini ya. Oke, Kak. Oke. Wow. Oke. 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 Dan tentunya ini tidak bisa sembarangan angkat Oh besi iya, ya, Kak, ya? nggak bisa. Jadi harus benar-benar ada yang mantau ya. Oke. Kalau untuk pemula apakah juga nggak boleh Kak langsung latihan Kalau ini? untuk pemula kosong. Beratnya harus berat Oh, kosong dulu. Ini dilepas gitu ya? Iya, ini bisa Oke. dilepas. Jadi sticknya ini 15 kilo. Oh, angkat 15 untuk pemula ya? Ya, untuk pemula itu juga harus didampingi. Ada yang mendampingi. Iya, benar-benar Ada yang ngedamping bisa jatuh. bisa jatuh. Tapi Kak sejauh ini pernah nggak sih ada semacam kayak trouble gitu antara member dan juga saat menjalani? Sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya, karena semuanya ikutin aturan ya Kak? Iya, ya? benar. Oke, ini adalah alat-alat yang ada di lantai 2 Abraham Gym Bandar Jaya. Kita bakal ke lantai selanjutnya ya Kak ya? Oke. Jadi jangan kemana-mana, kita ikutin lagi ya. Ya, dan ini adalah di lokasi lantai pertama Abraham Gym Bandar Jaya. Ada beberapa alat yang akan Kak Meli kenalkan ya. Kak Meli sebagai personal trainer di sini. Salah satunya adalah ini yang ada di samping kita Kak. Kalau boleh tahu ini apa nih Kak? Kegunaannya kok ada rantainya juga nih. Lar pull down namanya untuk melatih otot back. Otot back itu otot punggung, Iya. otot belakang. kita. Otot punggung biar punggungnya tegap gitu atau Tegap, gimana? biar punggung tegap, biar bakar lemak-lemak di punggung kita juga. Oke, wow. Ternyata enak juga ya kalau nge-gym ya. Iya. Boleh dicontohin nggak Kak? Supaya Oke. pemirsa lebih tahu nih alatnya untuk apa gitu. Dan tentunya ini nggak bisa sembarangan dipakai ya pemirsa ya, karena harus ada Ini dari bebannya belum turun. Oke. personal trainernya. Oke, ini untuk latihan otot punggungnya. Oke. Oke, bisa ke belakang, bisa juga ke depan. Oke. Oke. Ini juga bisa digunakan untuk pemula ya Kak ya? Iya, ini bisa juga yang untuk ini sama kegunaannya untuk melatih otot punggung juga, otot back. Oh my god. Oh iya. Oke. Sama Oke. kegunaannya. Itulah kegunaan dan cara pakainya pemirsa. Kita lanjut lagi ya Kak ya. Untuk ini sendiri nih Kak, apa ini sama kayak di lantai 2? Ini nama alatnya Smith mesin. Smith mesin ini bisa untuk melatih otot lower body, bisa untuk upper body juga. Oke. Untuk melatih otot bagian bawah kita, otot bagian paha, untuk melatih otot kecil bagian atas juga Bagian bisa. atas. Oke. Sama juga ya kayak diangkat gitu ya? Iya, jadi ini bisa sambil duduk. Kalau untuk melatih otot bahu ya, ini untuk Iya. bahu juga bisa. Sebenarnya sambil duduk sih, ini kita nyari Oke. contohnya sambil berdiri. Dan ini bisa disetelan piringnya juga Kak Iya, ya? bisa. Nanti ini ada beban, ini Beban? kan kosong nggak ada beban. Oke. Jadi untuk otot bagian bawah, otot kakinya sama kayak di atas tadi. Pakai di atas. Tadi sama. Oke. Aku ngeliat ada beberapa beban nih Kak. Ini beda-beda apa sama semua sih Kak? Beda. Jadi ini ada yang 10, ada 5, ada beban yang 20 juga ada. 20, oke. Paling kecil bebannya 5 kilo. Tapi sejauh ini member paling tinggi beban yang diangkat berapa Oh, besar? member itu ada yang sampai 50 kilo ada. Wow. Jadi untuk melatih otot dada, ini untuk otot dada juga bisa ini. Jadi Oke. dia kita pakai kursi panjang gitu. Wow, luar biasa. Kita lanjut Kak ke sampingnya sama atau berbeda nih Kak? Banyak sekali kegunaannya. Ini bisa melatih otot bicep. Oke. Nah, bagian bicep sini Oke. bisa juga melatih otot tricepnya, ditarik ke atas. Oh, disesuaikan gitu ya Kak? Iya, nanti kalau kakak mulai latihan di sini bisa ini untuk melatih otot tricepnya. Jadi menggunakan otot lengan ya, bagian Iya. tricepnya. Oke, Oke. benar. Bisa juga melatih otot paha, otot Paha. bokong juga. Nanti sambil jongkok itu bisa juga. Oke. Jadi banyak sekali. Banyak sekali. kegunaannya. Kurang lebih berapa menit Kak untuk latihan ini? Untuk
waktu latihannya hanya berapa menit sih, nggak begitu lama sih. Nggak begitu Pokoknya lama, ya. 3 sampai 4 set seperti saya bilang tadi. Oke. Itu 10 sampai 15 repetisi. Oke, jadi sebenarnya beberapa alat hampir sama kayak durasinya Iya, ya? sama, durasinya sama. Oke. Kalau yang lain ini Kak, apa nih kayak agak simpel ya sebenarnya? Ya, ini Tapi simple. apakah ada kegunaan? Ini kursi bisa buat kita latihan macam-macam sih, Mbak. Ini bisa buat latihan otot. Ini sama. Otot bahu. Oke. Jadi untuk Oke. ini otot bahu. Untuk beban sendiri ini barbelnya paling ringan berapa? Paling ringan 2 kilo. 2 kilo ya? 2 kilo untuk kanan, 2 kilo untuk kiri. Jadi 4 kilo ya? Iya, 4 kilo. Itu ringan sekali kok kalau untuk pemula. Pasti kuat ya Kak ya? Pasti kuat. Oke, terakhir Kak itu kayaknya yang paling ujung tuh kita belum iya, tahu. ini yang ujung ada alat ini, apa ini ya? butterfly namanya. Jadi Iya. ini untuk melatih otot, bisa untuk latihan otot chest, otot dada, bisa untuk otot bahu, Iya. bisa juga untuk otot punggung. Otot punggung. Jadi saya contohkan untuk latihan otot dada. Iya. Otot dada itu biar apa nih Kak? Biar lebih kencang otot Oh, lebih dadanya. kencang. Iya. Oke, dada. Oke. Wanita kan dadanya jaringan lemak ya. Iya, Jadi betul, biar betul, lemak betul. itu lebih terbakar, lebih ototnya lebih menonjol, jadi lebih kencang. Nah, misalnya aku belajar ini nih Kak, ini nih butuh berapa lama biar dia ada perubahan lah. Ada perubahan, itu harus konsisten ya. Konsisten, oke. Konsisten ya 8 bulanan deh. 4 bulan. 8 bulan itu baru kelihatan itu. Besok aku langsung coba kayaknya. Oke, semangat. Oke, ada lagi Kak mungkin yang ingin Kakak sampaikan selama kita olahraga gym apa nih Kak? Intinya harus atur pola makan ya. Pola makan. pola istirahat. Iya, Jangan stres sih. jangan stres dan tetap semangat ya Kak ya. Tetap semangat, nge-gym ini dibuat bagian dari hidup kita. Oke, Biar jadi kan nge-gym bagian dari hidup kita. Sehat bersama Abraham Gym Bandar Jaya. Davika Sport, saya akan sedikit bertanya-tanya dengan salah satu member yang ada di Abraham Gym Bandar Jaya. Let's go. Halo Kak. Kak. Maaf ya Kak, ganggu waktunya sebentar. Dengan siapa Kak? Eli. Oke, Kak Eli. Kak Eli, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak udah berapa lama sih jadi member di Abraham Gym? Dari awal buka sekitar 4 tahun. Wow, berarti benar-benar mengikuti perkembangan Abraham ya? Benar. Oke, tapi sebenarnya tujuan Kakak ikut nge-gym ini apa Kak? Apa karena tren? Atau karena emang pengen sehat? Atau pengen Enggak. apa? Yang pasti sehat ya, tapi bonusnya banyak. Apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Yang pasti body goals ya, itu Iya. mengikuti. Kemudian banyak teman, Betul. kemudian rasa bahagia, kemudian bersemangat menjalani hari-hari itu pasti. Udah pasti. Ceria terus begitu. Oke, jadi itu manfaat yang didapatkan kalau kita Iya, olahraga menurut gym saya. Kak ya. Oke Kak, kalau boleh tahu kasih dong sedikit aja tips nih buat masyarakat supaya mau olahraga gym. Menurut saya gym adalah investasi jangka panjang. Jadi untuk semuanya jangan bermalas-malas untuk olahraga meskipun hanya 45 menit ataupun hanya sekedar jalan kaki, itu sangat bermanfaat untuk kita ke depannya gitu. Oke, Kalau mager gitu jangan sampai mager, di sini pasti akan bahagia. pasti bakal Bahagia. bahagia. Yang paling favorit alat mana nih yang sering Kakak pakai di sini? Saya suka main bokong. Ya, karena yang penting jadi utama ya. Iya, squat Oke. kalau saya sukanya. Oke, terima kasih Kak. Silakan dilanjutkan kembali. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Halo, balikan lagi di Davika Sport dan kali ini AI Bonamana sudah bersama salah satu personal trainer yang ada di Abraham Gym Bandar Jaya. Karena yang namanya olahraga gym itu nggak bisa kita asal masuk aja dan nyobain semua alat. Tentunya ada prosedur yang harus dilakukan. Jadi daripada kita nebak-nebak dan akhirnya takut, mendingan kita langsung tanya sama personal trainer Abraham Gym Bandar Jaya. Halo Kak Meli. Halo, dengan saya Meli, personal trainer di Abraham Gym Lampung Tengah. Oke, Kak Meli gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, terlihat dong ya dari casingnya. Oke, Kak Meli kalau boleh tahu nih, sebelum kita memulai gym itu Kak, sebenarnya apakah ada aturan sih Kak dari segi outfitnya? Kalau di olahraga lain kan udah pasti ada tuh, kayak semacam body protect dan lain-lain. Kalau gym sendiri seperti apa Kak? Kalau gym itu sebenarnya nggak harus ada aturan sih, yang penting senyaman kita, senyamannya pakaian, tapi yang nggak harus yang harus baju-baju kendor juga gitu, enggak sih. Pokoknya nyaman gitu deh, senyamannya. Senyamannya aja, yang penting kira-kira tidak
mengganggu atau kena alat Iya, gitu kali kena ya? alat ya. Nggak harus yang pakai kendor-kendor, kalau itu kan pakai daster ya nggak juga Nggak dong juga, ya. bener, Iya. bener. Makanya baju sport deh gitu. Baju sport ya? Iya, iya. Oke. Kak Meli kalau boleh tahu sebelum kita memperdalam bincang-bincang kita masalah gym, sebenarnya manfaat gym sendiri seperti apa sih Kak? Manfaat gym itu kalau terutama untuk cewek ya, untuk Iya. cewek itu untuk menguatkan tulang, naikin massa otot, karena perempuan itu kan rentan ya untuk kena osteoporosis. Betul. Jadi untuk wanita itu penting banget nge-gym sedini mungkin. Jadi untuk menguatkan tulang kita. Oke, jadi untuk menguatkan tulang. Tadi kan Kak Meli bilang katanya kalau bisa nge-gym sedini mungkin. Memang sebenarnya nge-gym itu dimulai dari usia berapa Kak? Sedini mungkin ya, dari mulai kalau emang udah hobi dari kecil udah bisa. Usia 10 sampai 10 tahun, 12 sampai 14 tahun tuh udah bisa, 14 tahun udah bisa nge-gym. Dari kecil pun udah Jadi itu kan diperbolehkan ya, Kak? karena masa pertumbuhan tulang itu kan dari kita masih kecil, itu masih bagus banget kalau masih masa pertumbuhan. Oke. Ada yang bilang katanya, gue pengen kurus nih Kak, gue pengen ideal, gue harus nge-gym nih. Statement itu bener nggak? Enggak, jadi nge-gym itu enggak buat kurus sebenarnya. Kurus itu kalau kita diet. Oke. Jadi nge-gym itu untuk membentuk tubuh, Membentuk memperbaiki postur tubuh gitu. Memperbaiki Kalau postur untuk diet, kalau untuk kurus itu kita harus diet. Oh, harus diet ya. Iya. Oke. Ini kayak semacam hal baru sih karena orang kebanyakan pengen punya badan yang agak kecil, turun berat badan, Iya. jadi larinya ke gym. Jadi itu nge-gym itu nggak ngurusin badan, nggak bikin kurus, jadi bikin bentuk, badannya malah lebih berbentuk. Untuk cewek jadi body goals gitu. body goals. Terbukti ya. Iya. Oke Kak, kalau boleh tahu dalam olahraga gym ini sebenarnya ada latihan apa aja sih Kak? Latihan di gym ini banyak ya. Jadi ada latihan buat otot kaki, otot besar ya, dari paha otot Oh, manusia iya. ini kan otot besarnya di paha kita. Betul. Jadi untuk bagian lower body ya, jadi untuk bagian bawah, bagian naik untuk bokong, untuk cewek yang kadang maaf ya agak bokongnya kurang ini biar lebih berisi. Buat lengan, buat bahu, buat otot punggung, buat otot dadanya biar lebih kenceng. Jadi banyak gitu. deh. Oke, jadi kalau kita latihan itu apakah kita harus ini dulu belajar satu-satu dulu? Misalnya aku nih pengen lenganku kecil itu dipatenin dulu gitu ya? Jadi ya bagian upper body-nya dulu, bagian atasnya dulu dilatih. atasnya dulu, Ya. baru yang bawah. Jadi nggak bisa dalam satu hari dilatih semuanya tuh nggak bisa. Nggak Jadi bisa. bertahap. Oke. Iya. Wah, bener ya. Jadi kalau mau punya body yang bagus itu semua ada tahapannya ya Kak? Iya ya? benar sekali. Nah Kak, kebetulan aku juga ini belum pernah nih nyobain gym. Ya anggap aja sebagai pemula deh. Jadi masuk sini masih bingung nih. Kira-kira untuk pemula kayak aku ini apa nih harus aku lakukan gitu? Jadi kalau yang harus dilakukan ya harus beban yang ringan-ringan. Makanya kalau mau nge-gym butuh personal trainer, karena kalau ada personal trainer jadi ada yang ngebimbing. Iya. Kalau latihan sendiri takutnya tuh cedera Betul. otot. Jadi itu gunanya personal trainer Cepat Gym itu untuk ngebimbing member-member barunya. Member-member baru, betul. Jadi nggak asal kita ngerjain sendiri Iya, ya Kak iya. ya? Jadi asal tuh jadi nanti nggak dapet otot yang kita tuju. Kita mau naikin massa ototnya mana kita nggak dapet karena kadang-kadang kena cedera otot. Larinya malah ke cedera ya kan? Iya. Oke, tapi kenapa orang yang kadang-kadang memulai gym itu dia pasti badannya sakit Kak? Iya pasti dong, itu pasti sakit itu, pasti sakit karena awal gym kan itu robek ya otot di dalamnya ini robek karena untuk naikin massa otot kan nggak pernah dilatih tuh, pasti robek dulu, nanti recovery ototnya pada saat kita istirahat. Oke, kan itu tadi Kakak bilang ada recovery otot untuk istirahat. iya. Kurang lebih berapa lama Kak untuk recovery akhirnya memulai gym kembali gitu? Recovery otot ya istirahat 1 sampai 2 hari baru kita gym lagi. Gym lagi ya, oke. Kak, kalau boleh tahu nih, kan kita sudah mulai seneng nih sama nge-gym. Durasi nge-gym yang disarankan itu seperti apa sih Kak? Durasi nge-gym itu nggak lama-lama ya, 40 sampai 45 menit. Iya. Durasinya. Jadi itu kalau kita benar-benar fokus ya latihan, karena ada mereka yang latihan sampai 1 sampai 2 jam Betul, gitu betul. ada. Karena yang sebenarnya cuma 40 setengah jam lebih lah ya, nggak nyampe 1 jam itu sudah cukup. Sudah cukup Yang sebenarnya. penting fokus latihannya. Fokus, dan itu seminggu berapa kali Kak? Seminggu 3 sampai 4 kali. 4 kali ya. Iya, kalau yang benar-benar fokus latihannya. Iya, oke. Misalnya ini aku pengen ngebentuk bodyku nih Kak ya, terus aku latihan sesuai yang disarankan. Itu biasanya nih sesuai yang pengalaman Kakak nih sebagai personal trainer, itu membutuhkan waktu berapa lama Kak? Untuk dapat body yang oke deh gitu. Oke. Kalau untuk cewek itu harus benar-benar konsisten ya. Konsisten itu ya mungkin 8 bulanan lah ya. Oke. Yang lebih cepat tuh cowok karena
hormonnya itu kan beda cewek sama cowok. Iya, iya, betul-betul. Testosteronnya itu lebih banyak, ngebentuk massa ototnya itu lebih banyak kalau cowok. Kalau cewek 8 bulan itu kayaknya udah cepet banget, tapi itu dengan satu syarat harus konsisten ya Konsisten, latihannya, iya nggak betul. boleh males-malesan. Oke, 8 bulan. Apakah ada pengaruh dari hal lain, Kak? Misalnya kayak dari pola makan, pola istirahat. Oh iya dong, pola istirahat tertentu itu paling penting, pola makan, pola istirahat. Istirahat itu penting pada saat recovery otot tuh pada saat kita istirahat kan. Terus makanan, asupan protein, asupan gizi itu penting. Protein itu harus benar-benar diperbanyak. Kita harus mengurangi karbohidratnya, proteinnya dibanyakin kalau buat naikin massa otot. Oke, Kak, berarti kan Kakak udah masa ototnya udah bagus nih. Boleh nggak dilihatin ke kamera ototnya? Oke, pamer nih ya. Aduh. Ini bisep ya, bisepnya aja. Oh my god. Oke. Oh my god. Boleh ya, pamer sedikit. Pamer. Oh my god. Kira-kira adu panco menang nggak nih? Pernah adu panco nggak? Oke, Kak, ada yang bilang kan kadang-kadang yuk fitness yuk nge-gym yuk. Lah, emang bedanya fitness sama nge-gym apa nih, Kak? Jadi nge-gym sama fitness itu beda. Jadi nge-gym itu untuk naikin massa otot. Oke. Untuk benar-benar naikin massa otot. Kalau fitness itu hanya untuk kebugaran. Betul, Jadi kebugaran. untuk kebugaran saja. Betul. Jadi memang beda banget ya. Beda nggak bisa disamain nge-gym ya, karena nge-gym kan dia emang angkat beban tuh, naikin massa Oke. ototnya. Tapi tempat olahraganya, alat-alatnya sama atau tidak, Kak? Di tempat gym Abraham Gym ini ada. Jadi untuk kebugaran untuk ini kan ada aerobik. kelasnya sendiri ya? Ada kelasnya sendiri, Oh, iya. oke. Kalau nge-gym ada kelasnya sendiri. Di Abraham Gym ini ada berapa, Kak, personal trainernya, Kak? Ada 2 sih. Ada dua, ya? Saya, Meli, ada satu lagi Kak Kiki cowok. Oh, Kak Kiki untuk yang cowok-cowok Untuk yang ya? cowok-cowok, untuk yang Oke. cewek-cewek bisa dengan saya. Pernah lu kira nggak? Pernah sih karena pas jam pagi kan personal trainer cowok nggak bisa. Iya. Jadi ada member cowok yang mau nge-gym, karena yang cowok nggak bisa, sama saya bisa cowok Bisa. juga. Yang penting dia mau yang ngelatih saya. Dan gitu. fokus ya pastinya. Fokus ya benar. Oke, Kak, kan tadi butuh waktu yang lama dan konsisten ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada rasa jenuh itu pasti ada dalam Pasti, olahraga ya, pasti, Kak ya. ya. Nah, tips apa nih, Kak, dari Kakak seorang personal trainer supaya kita tuh tetap menyenangkan dalam nge-gym, Kak? Kalau nge-gym biar nggak bosen gitu Iya, ya. biar nggak bosen. Jadi nge-gym ini kan banyak variasi latihannya tuh. Iya. Jadi latihan itu nggak itu aja. Jadi ada latihan, pokoknya dibuat variasi deh, dibuat klien tuh biar senang, biar nggak bosen. Jadi pada saat latihan itu selalu diajak ngobrol Iya. gitu. Jadi Itu buat menyenangkan ya. menyenangkan ya, dibuat senang. Oke. Semua dari mindset sih sebenarnya. Betul, mindset dan tujuan utama apa nih olahraga? Iya, benar. Gitu. Terakhir, Kak, sebagai personal trainer, kasih tips dong untuk pemirsa Davika TV supaya kita tetap konsisten dalam olahraga. Karena kan kebanyakan nih anak muda ini maunya instan aja kan? Iya, Pengennya benar. 2 bulan bodinya oke, padahal nggak cukup waktu segitu. Iya, jadi biar untuk anak-anak muda ini ya, biar benar-benar bagus, bodinya biar bagus. Intinya kita sedini mungkin tabungan untuk masa tua. Ya, betul. Jadi ya, betul. jadi aset kita di masa tua nanti. Jadi biar benar-benar tetap sehat, Iya, tetap betul. bugar. Betul. Aku setuju banget tuh, karena yang namanya kesehatan itu kan investasi di masa depan ya. Iya, benar sekali. Apalagi perempuan nih, supaya tetap kuat tulang dan tubuhnya. Iya. Oke, terima kasih Kak Meli Oke. sudah diwawancara di program Davika Sport. Mudah-mudahan makin kesini makin banyak anak muda yang sadar tentang kesehatan tubuhnya. Jadi kalau galau langsung ke Abraham Gym aja ya, Kak ya. Oke, Oke. Sebelum kita di penghujung acara, Kak Meli mungkin ada nggak Kak Meli yang pengen disampaikan ke anak-anak muda ataupun siapa deh yang masyarakat di Lampung Tengah supaya lebih sadar akan pentingnya kesehatan? Oke. Jadi buat anak-anak sekarang jangan males-males deh olahraga. Nge-gym itu emang bayar, nggak sebegitu mahal sih buat mereka yang bilang-bilang ini mahal. Nanti kalau sudah sakit itu bakal lebih mahal buat berobatnya. Betul, setuju banget. Jadi jangan malas-malas olahraga, semangat buat tabungan hari tua nanti. Oke, jadi harus semangat dan tentunya konsisten dalam olahraga. Benar ya, Kak, ya? sekali ya. Iya, yang pasti pemirsa Davika TV bukan hal tabu dan aneh lagi ya untuk Iya. olahraga gym yang sekarang lagi tren. Yang pasti ini menjadi pilihan anak muda karena selain menjadi tren saat ini, tapi bisa membentuk tubuh menjadi lebih memiliki masa otot ya, Kak ya. Iya, buat cewek-cewek bisa body goals deh. Body goals, menambah penampilan menjadi lebih menarik. Benar, lebih fresh. Tentunya nggak cuma semangat, tapi juga konsisten dalam berolahraga. Saya Ai Bonamana dan juga personal trainer dari Abraham Gym Kak Meli. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.